Saat ini saya sedikit akan menceritakan mengenai kondisi dari peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah, peristiwa gempa, bencana alam, gempa bumi, likuifaksi dan tsunami khususnya yang ada di wilayah Jono Oge, Kabupaten Sigi. Nah, kalau di Jono Oge itu gempa bumi dan likuifaksi. Kami duduk lagi sambil minum kopi. Tetapi setengah jam kemudian gempa itu semakin muncul gempa yang semakin keras. Lalu kami sudah lompat dari rumah dan istri saya yang masih di dalam rumah itu, saya sudah berteriak panggil dia. Lalu dia sambil bawa anak lari dan melompat keluar karena rumah itu dia sudah terangkat, lantai rumah itu dia sudah terangkat dan barang-barang di rumah itu sudah jatuh karena tanah mulai bergerak. Ketika saya menarik istri itu di pintu depan, kami lompat sudah. Ketika jalan, jadi istri saya bawa dengan anak, istri di sebelah kanan itu saya pegang, dan anak saya yang umur 8 tahun itu, saya melihat bahwa di depan rumah kami itu ada jalan utama, itu jalan besar. Di situ mulai terjadi patahan-patahan, tanah mulai terbelah, kemudian gempa itu dia bergelombang, itu tanahnya bergelombang, itu gempanya semakin keras, tanah bergelombang seperti ombak itu ya, ombak yang kemudian tanah itu langsung ya terbelah, jadi dia bunyi kayak dirabih gitu ya, kayak seperti tersobek, dan ada air yang memancar dari dalam tanah itu sangat deras gitu ya. Dia memancar dan tinggi gitu. Dia punya kekuatan itu, daya tekannya dari dalam tanah itu dia sangat tinggi, cukup tinggi ya. Saya melihat pada saat itu tanah itu dia terbelah, dia melewati kedua kaki saya itu, jadi dia lewat di tengah lalu memisahkan dua rumah yang ada waktu itu, rumah saya dan rumah bendahara saya di Pusdiklat. Itu belahan itu dia terus sampai ke auditorium, aula utama kami di Pusdiklat. Pusdiklat itu adalah salah satu aset terbesar dan yang utama di GPD untuk pemberdayaan warga gereja, pelatihan pendidikan, pembinaan warga gereja, tetapi juga itu adalah pusat dari pengembangan usaha perekonomian dari warga gereja. Tetapi kemudian dengan peristiwa itu saya melihat belahan tanah itu ya sampai di auditorium, dan dia membelah auditorium saat itu. Kami masih berupaya untuk terus menyelamatkan diri. Kami bertahan di satu pohon mangga besar. Di situ kami berpegangan. Lalu saya, istri, anak, itu sopir saya, itu dan juga mertua laki-laki saya, itu kami berpegangan di pohon itu. Tapi karena pohon itu sudah mau tumbang, maka kami lari. Dan pada saat kami berlari itu air itu tanah sudah berair, jadi sudah lumpur semua. Itu kami berlari di dalam lumpur itu yang dia terasa menyedot. Jadi lumpur itu seperti menyedot kami itu ya. Dan yang saya rasakan pada waktu itu,
adalah bagaimana berupaya untuk menyelamatkan istri, anak, dan mertua dan juga sopir saya itu yang dia juga sedang berjuang. Tetapi saya teringat bahwa di rumah sebelah itu yang sudah mulai goyang itu ada bendahara Pusdiklat beserta dengan keluarganya, ibu itu. Jadi saya balik tinggalkan istri itu, saya katakan kalian pergi duluan, cari pegang di pohon yang sudah tumbang. Lalu saya lari, saya tendang itu pintu rumahnya, gitu. Ketika terbuka pintu rumah, saya bilang keluar. Yang ternyata sudah tidak ada orang di rumah itu, mereka ada ikut ibadah waktu itu. Jadi ya syukurlah karena mereka tidak di dalam rumah itu atau terkunci di rumah itu. Lalu pada waktu kami sudah berjuang untuk berjalan di dalam lumpur, ada seorang majelis dengan anaknya. Jadi ketika saya mau jalan sudah lari itu ke istri saya lihat ibu itu dengan anaknya lagi minta tolong karena dia lari dan sudah mau tindis itu, dilindas oleh pohon mangga yang besar itu, sebesar ini ya. Jadi saya lari, saya tarik dia sudah teriak-teriak minta tolong, dan saya sempat tarik dia dengan anaknya, saya dorong ke depan, lalu saya ditindis oleh pohon itu. Jadi sempat belakang saya itu kena ranting-ranting dari pohon itu. Jadi saya sempat jatuh, lalu saya berpegangan di tembok rumah. Tapi saya ini sambil tanah ini dia berjalan terus dia, itu bergerak terus dia. Lalu saya pegang di tembok rumah itu, saya meraba tembok rumah itu dia tidak lagi lurus tapi dia sudah miring itu. Nanti saya angkat kepala dan saya lihat secara baik, ternyata rumah itu dia sudah mau roboh, dan arah robohnya itu dia mau menindis kami, gitu. Jadi pada waktu itu dalam posisi lumpur itu sudah sebatas di atas lutut dan bahkan sudah sampai di perut pada waktu itu. Dalam kondisi yang sulit itu, saya terus menarik istri, anak, dan penatua itu, ibu itu, dan anak kecil itu. Tarik, lalu saya dorong dan saya selalu katakan kepada sopir saya itu supaya dia tarik istri saya. Ketika saya tarik dan saya dorong ke dia, dia tangkap, dia tarik dan bawa ke pohon itu dengan. Jadi kami pada waktu itu ada 7 orang. Tetapi ketika kami sudah mau tiba di satu pohon kelapa yang di samping rumah itu kemudian dia roboh, dan saya melihat kondisi rumah itu dia roboh, dia miring dan dia tenggelam. Lalu istri saya sudah mau ditindis oleh rumah itu, saya tarik dia, saya yang tertinggal di situ. Nah, jadi saya sudah sebatas perut. Lalu ada satu pohon yang di belakang rumah itu dia tumbang dan dia jatuh mengenai belakang saya, sehingga saya terlempar ke depan. Jadi terhindar dari bahaya itu, ditindis oleh rumah. Saya percaya bahwa itu adalah suatu cara Tuhan untuk menolong. Nah, saya menarik istri saya yang sudah tenggelam itu, dia juga sudah sebatas perut karena kami susah sudah jalan itu di dalam lumpur itu. Saya tarik dia, dan juga ibu itu saya tarik. Jadi mereka berdua sudah tercebur itu di dalam lumpur, saya tarik. Lalu saya sendiri yang sudah tertanam itu sudah tidak bisa bergerak. Lalu pohon itu tumbang, dia mengenai badan saya, cabang-cabangnya itu. Saya terlempar ke depan. Lalu tinggal jarak sekitar 2 meter dari pohon kelapa di mana istri dan ibu majelis itu dan anak-anak itu, anak saya
naik, saya raih pohon itu, dan ketika tangan saya memegang itu pohon, itu akar pohon, kaki saya masuk di bawah pohon kelapa itu. Ternyata di bawah pohon kelapa itu sudah tidak ada lagi tanah yang keras, sehingga pohon kelapa itu dia bergoyang terus gitu. Jadi kami hanyut di lumpur itu. Pohon kelapa itu tidak ada lagi tanah yang keras di bawahnya. Jadi tinggal menunggu tumbangnya. Seperti itu. Nah, ayah mertua saya sudah lihat dia terputar di tanah itu, karena tanah itu dia bergelombang terus, dia bergeser itu, dan dia bergelombang, tapi juga dia ada yang berputar. Itu mungkin pengaruh air yang di saluran irigasi yang dari bendungan Sungai Gumbasa itu yang besar, itu yang ada di Sidera itu dia pecah. Jadi dia masuk di sungai yang ada, sungai itu dia sebelumnya dia kering, sungai di Jonoge itu. Tapi karena pecah di atas itu, dia masuk di situ dan dia menjadi aliran yang sangat besar dan deras. Itu yang mempengaruhi lumpur-lumpur yang bergerak itu, dia juga terhisap di air itu, sehingga orang tanah-tanah dan orang yang ada di situ dia juga ikut berputar dan hanyut di situ. Di situ yang banyak menelan korban juga. Situ, hanya situ. Lalu saya naik di pohon itu, dan saya merangkul mereka semua di pohon itu, dan kami menyanyi. Kami menyanyikan lagu Makin Dekat Tuhan. Lagu itu kami nyanyikan dalam situasi seperti itu. Ada kepasrahan kami terhadap keadaan. Waktu itu ya kami sudah pasrah dengan keadaan, dan kami juga punya keyakinan yang kuat bahwa kami akan selamat. Dan setelah menyanyi lagu itu, kami kemudian menyanyikan lagi lagu Allah Kuasa Melakukan Segala Perkara. Setelah itu saya pimpin doa. Saya bilang, mari kita berdoa. Saya berdoa memuji, memuliakan Allah sebagai pencipta dan pemelihara dan menyelamatkan kami, dan kami memohon Dia menyelamatkan kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami waktu itu, karena banyak sudah ribut dengan suara orang minta tolong. Kami menutup doa itu dengan doa Bapa kami. Kami berlima yang di pohon itu, yang terus goyang, dia sudah mau tumbang waktu itu. Iya, tetap tanah bergeser terus, jalan terus ya, begitu. Dan pohon itu, kami bertahan di pohon kelapa kecil itu, dan kami berdoa dengan doa Bapa kami. Setelah amin, pohon itu tumbang. Tumbang, dan disitulah mereka berpegangan, mereka jalan di pohon itu untuk meraih pohon yang ada, yang pohon-pohon lain yang sudah tumbang di depan. Nah, mereka raih itu. Saya dorong mereka ke depan. Nah, karena saya yang di belakang, terputar pohon itu, lalu dia hanyut agak jauh dari saya. Saya terlepas dari pegangan pohon itu. Dan ketika mau meraih, karena itu sudah sangat berat gitu ya. Saat itu di Pusdiklat di Jonoge ada kegiatan Bible Camp. Itu studi Bible ya. Di saat yang bersamaan juga itu sudah hari terakhir dari ada 11 orang yang mengikuti kursus musik gereja waktu itu, dan di hari itu sudah penutupan dari kegiatan. Jadi ada ibadah penutupan yang dipimpin oleh Ketua 2 Sinode GPID, itu Pendeta Optam Lago. Nah, waktu kegiatan itu sebenarnya semua majelis sinode diundang untuk hadir, turut hadir.
Tapi karena ada pelayanan masing-masing sehingga tidak hadir. Nah, kalau sampai kami hadir waktu itu, semua majelis sudah hadir, dan kalau pada waktu itu kami hadir, entah apa yang akan terjadi dengan rekan-rekan yang lain. Gitu. Nah, tapi itu juga adalah cara Tuhan, nah, sehingga teman-teman kami juga terhindar dari bencana. Jadi, pada saat itu saya melihat, jadi ketika saya sudah lepas pegangan itu, tapi masih mencoba untuk terus meraih tanah yang agak keras, gitu ya, masih bisa saya naik. Saya melihat pendeta yang melayani anak-anak SMA itu, memberikan pembinaan kepada mereka waktu itu. Dia di jalan, dia lari dan mendorong satu anak peserta karena sudah akan dilindas dengan pohon. Dia dorong dan dia sendiri yang dilindas oleh pohon itu. Pohon yang ditanam di pinggir jalan itu yang sudah sebesar ini. Dia ketika dia sudah dilindas pohon itu, saya melihat dia bergerak cepat seperti kalau kita mau potong ayam, begitu caranya. Tapi tidak lama kemudian dia diam, tapi sudah agak tertutup dengan lumpur juga. Saya sudah lihat dia pasti dia sudah meninggal. Nah, pada waktu, jadi orang-orang waktu itu semua kan ketika gempa itu mereka lari di jalan. Patahan itu terjadi juga dari seberang jalan itu sampai di jalan. Jadi mereka jatuh itu di lumpur itu, begitu tragis saya lihat itu. Mereka jatuh. Dan setelah peristiwa itu saya teringat satu film, itu film Titanic. Pada waktu itu kapal yang sudah akan tenggelam, orang-orang itu jatuh itu seperti itu ya. Gitu, mereka jatuh, banyak sekali mereka jatuh gitu, karena ratusan orang, tambah dengan masyarakat yang ada di situ. Gitu, mereka jatuh dan hanyut dengan lumpur itu. Dan saya dalam kondisi saya masih meraih itu, saya melihat tetangga kami, ya, dari saudara muslim yang ada, yang mereka berkebun tanaman palawija gitu. Dia keluar dari rumahnya, ibu itu, suaminya sudah menunggu di samping rumah. Mereka saling memanggil. Ketika dia keluar, ada pohon kelapa besar di depan rumah mereka itu tumbang dan melintasi ibu itu. Saya melihat kepalanya itu darah hancur dan darah memancar itu seperti telur kalau kita tepus di tangan. Itu darah memancar. Dan seketika dia diam pada waktu itu karena ya, meregang sudah. Suaminya itu teriak, lalu suaminya juga diam. Saya teriak ke suaminya, saya katakan kepada dia, "Pak, cari pegangan." Begitu. Dalam kondisi saya sudah juga masuk ini, sudah sampai di paha saya. Saya bilang ke dia, "Pak, cari pegangan." Dia lihat ke saya, kami tidak terlalu jauh ya, sekitar 20-an meter. Saya lihat dia hanya menangis melihat istrinya. Jadi saya katakan lagi, "Pegang pohon kelapa itu." Ya, yang ada tindis istrinya. Tapi dia tidak pegang, dia ikuti itu arus air. Lalu tiba-tiba dia jatuh dan dia tenggelam. Dan ternyata dia tidak ditemukan. Sampai selesai pencarian evakuasi tidak ditemukan. Suami istri itu ya. Dan saat itu sudah banyak orang yang hanyut di samping saya waktu itu, karena sudah ada yang saya lihat, ini ada anak yang lewat, dia berusaha untuk terus bergerak berenang di lumpur itu. Saya tangkap bajunya, kerak bajunya,
Saya tangkap dia sudah minta tolong, tapi ada berapa yang lewat, saya hanya bisa tangkap dia. Saya tangkap dia, saya lempar di pohon mangga yang saya lempar ke belakang. Saya bilang, kau pegang di situ. Jadi dia pegang pohon mangga. Gitu. Saya tiba-tiba merasa ada kekuatan gitu ya. Hanya dengan tangan kanan saya bisa mengangkat orang dari lumpur itu. Sementara posisi saya juga dalam lumpur. Begitu. Kemudian setelah dia lewat lagi satu orang, begitu. Jadi dia sudah timbul tenggelam di lumpur itu. Gitu. Saya tangkap dia, saya lempar lagi dia di pohon yang jatuh, yang pohon kelapa yang tadinya kami naik di situ. Saya lempar di situ, saya bilang pegang pohon itu. Dia pegang pohon itu. Pada waktu saya akan bergerak lagi untuk mencari tempat di mana istri saya itu ada, mereka terus berjalan di sana, berjalan di antara di lumpur itu dan mencari pegangan-pegangan di pohon-pohon yang sudah rubuh. Lewat satu perempuan, anak perempuan, dia sudah timbul tenggelam. Di situ tinggal kepalanya, bahkan mukanya sudah penuh becek. Saya tangkap kepalanya, itu mau tangkap, cari pegang rambutnya, karena sudah dengan lumpur jadi licin ya. Gitu. Lalu saya ambil dari bawah rambutnya. Gitu. Jadi saya angkat dari di rambut, saya lempar ke belakang, saya bilang pegang pohon itu. Jadi pohon mangga yang kami jatuh, yang dimana kami berlindung pertama itu, di situ ada 2 orang. Gitu. 2 orang itu, si itu adik laki-laki itu dan adik cewek itu, mereka di situ. Nah, suasana waktu itu sudah agak gelap. Jadi saya sudah susah bergerak di bawah dan sudah rasa lelah. Lalu saya dapat pegang ada bambu panjang itu sekitar 1 depa lebih. 1 depa saya itu, 1 depa lebih. Saya tangkap itu, ya mungkin itu ya Tuhan juga mau kasih untuk saya bisa pakai menyelamatkan diri. Tapi ada maksud Tuhan juga di balik itu ya. Saya berupaya untuk memaknai itu setelah peristiwa itu terjadi juga. Ketika saya mau pakai bambu itu, dia sebesar ini bambu itu ya. Untuk meraih tempat di mana istri saya itu ada dan anak saya dan majelis itu. Ada seorang bapak yang teriak minta tolong, dia sudah dilindas itu ya. Dia sudah digulung oleh lumpur itu. Dan saya ambil bambu itu, saya tikam di depannya, saya lempar di depannya. Saya bilang tangkap bambu itu. Jadi dia tangkap. Nah, dia sempat melihat ke saya. Tidak lama setelah saya melempar bambu itu ke depannya, di belakang saya itu ada yang pukul, seperti ada yang kena benturan. Saya tangkap begini, ternyata itu sebatang pipa paralon, ukuran itu 1 meter lebih. Itu pipa paralon yang putih itu. Jadi itu berarti saya bisa naik. Itu saya bisa pegang itu untuk meraih mereka. Nah, jadi saya sudah ambil itu, sudah posisi saya sudah pegang di tangan kanan. Nah, saya sudah mau bergerak untuk meraih tempat itu di mana istri saya ada itu. Tapi di saat itu ada satu anak lagi, itu satu siswa yang lewat. Siswa dia tuh anak di sana, atau bertepatan orang yang lewat. Dia sudah minta tolong karena sudah agak mulai gelap situasi. Saya lihat tinggal kepalanya dan tangannya itu bergerak. Saya ambil pipa itu, saya lempar di depannya. Jadi saya tikam jauh begitu di depan. Agak serong, dia tangkap saya katakan, kau pegang itu, bertahan di situ kau, begitu. Jadi maksudnya supaya dia jangan pindah lagi, karena itu bisa menjadi sarana untuk dia menyelamatkan diri. Ketika itu lumpur sudah sampai di lewat dada saya, sudah mau sampai di leher itu ya. Saya sudah tidak bisa bergerak, saya sudah raih begini, sudah tidak ada tanah yang keras untuk saya pegang. Jadi aduh, kayaknya saya sudah akan berakhir ini. Itu hanya terjadi dalam waktu yang singkat itu peristiwa itu ya. Itu saya dapat menolong 5 orang itu.
Begitu. Tapi itu juga adalah Tuhan mau menolong mereka dengan memakai saya. Dan ketika saya dalam posisi yang sudah sulit untuk, karena ini ketika bergerakan terus ini saya tertanam begitu. Sudah sampai di leher itu, ada satu pohon yang di belakang rumah dari bendahara saya itu yang belum tumbang. Pohon itulah yang tumbang, dia menghantam di belakang saya itu, dan saya akhirnya karena kuatnya dorongan dari lumpur dari pohon yang tumbang itu, saya terlempar ke depan. Lalu saya bisa raih, itu ada pohon yang tumbang itu, pohon pisang. Saya raih pohon pisang itu, lalu saya jalan sampai kepada istri itu. Sampai di sana saya bantu istri saya, anak, ibu majelis itu, dan anaknya. Gitu. Kami terus mencari di mana yang bisa kami berpegangan, sampai kami dapat satu pohon kelapa yang agak besar yang sudah tumbang. Nah, di pohon kelapa itu ketika kami naik itu sudah 6:30 lewat, hampir jam 7. Kami naik itu sudah posisi gelap. Pada jam 7:30, sebelum 7:30 pun itu sebenarnya sudah mulai muncul, tapi dia nanti terang sekali jam 7:30 itu bulan besar di langit ya, dan bintang itu banyak, sehingga dalam situasi kami bergerak terus dengan lumpur itu, tapi kami diterangi dengan cahaya bulan dan bintang, dan tidak ada hujan. Gitu. Pada waktu itu mereka sudah berteriak kedinginan. Ini suara minta tolong ini ribut sekali. Suara retak dan tenggelamnya rumah-rumah itu ribut sekali. Dan ada memang pada waktu itu rumah yang terbakar gitu. Jadi memang situasi sangat kacau dan menegangkan. Itu betul-betul keadaan yang sangat chaos ya. Sudah di atas pohon kelapa itu bersama dengan mereka, kami menyanyi dan berdoa. Mereka ngomong bahwa mereka kedinginan karena angin pada waktu itu, angin malam. Lalu saya jalan di pohon kelapa itu cari, ada triplex yang ada, dan itu saya patahkan dua lalu pakai tutup mereka. Saat saya jalan itu saya tahu bahwa pohon kelapa itu adalah pohon kelapa yang dulunya hampir ditebang. Dulu ada maksud dari panitia itu, pembangunan di Pusdiklat, ingin menebang pohon kelapa yang dia berdiri di batas dari batas tanah Pusdiklat itu. Saya katakan waktu itu, karena dia sudah sempat kena sensor, itu saya katakan jangan dipotong pohon ini karena buahnya masih bisa kami ambil. Itu peristiwa pada waktu itu bulan Mei, ya bulan Juni ya, saya masuk bulan Mei, jadi bulan Juni tahun 2016, jadi 2 tahun lalu. Ternyata pohon itu yang 2 tahun kemudian pada tanggal 28 September pada waktu kejadian itu yang kami naiki seperti batra. Luar biasa. Ya pohon itu, iya, jarak 2 tahun, dan itu kan tidak ada pemikiran kami seperti itu. Itu semua terjadi, dia itu mengalir ya. Dan pada waktu itu kami di pohon itu, lalu saya juga melihat banyak anak-anak itu dan suara-suara mereka itu. Jadi sudah bertempat-tempat. Saya berdiri di atas kelapa itu, pohon kelapa yang sudah tumbang itu di akarnya. Saya memanggil pegawai-pegawai yang ada di Pusdiklat dan keluarga mereka, kalau mereka ada atau tidak. Dan saya memanggil mereka, ada yang mengatakan
yang ini tidak ada. Lalu anak-anak itu pada jam 8 ya, mereka masih semangat. 8:30 itu mereka masih menyanyi lagu rohani ya, berdoa. Pada jam 8:30 mereka mulai depresi. Jam 9 mereka sudah sangat depresi karena ada lampu-lampu senter itu yang mau menuju ke tempat kami tapi kemudian mati. Rupanya ada orang yang berniat menolong masyarakat di situ, tapi mereka belum berani karena lumpurnya masih terus bergerak. Air itu di sungai itu terus mengalir deras waktu itu. Jadi ketika tidak ada lagi cahaya dari lampu senter di sekitar kami itu, di situ mulai naik tingkat depresi mereka. Mereka mulai berteriak, dan pada jam 9 lewat sedikit itu saya berdiri dan saya mengatakan kepada mereka, kalian tenang, matikan HP kalian, kan ada yang masih bawa HP. Nyalakan satu HP untuk menghemat cahaya. Dan cahaya itu yang akan kita di sini semua pakai untuk meminta bantuan. Pada jam itu saat itu juga saya ajak mereka untuk, saya mengatakan, bagi saudara-saudari yang ada di semua yang di sini yang masih dapat menjangkau mendengar suara saya mengajak kita untuk berdoa menurut doa agama Kristen. Yang berkepercayaan lain sekarang berdoa menurut keyakinan saudara. Saya pimpin doa. Tapi sebelumnya saya katakan saya dengan pendeta Alex. Jadi ada anggota jemaat yang tahu, mereka teriak, Pak Pendeta tolong doakan kami sini. Saya berdoa untuk kita semua pada waktu itu. Dan memang di kejadian itu pula saya melihat ada orang yang itu, tapi masih agak terang waktu itu. Saya melihat ada orang yang mau menyelamatkan diri dengan naik mobil di atas kap mobil, dan itu dia tenggelam bersama dengan mobil. Dengan kejadian itu kami menyaksikan banyak orang yang meninggal yang tenggelam, yang ditindis oleh pohon kelapa, oleh pohon-pohon yang lain. Jam 7:30 itu juga itu saya melihat auditorium Pusdiklat itu yang menampung sampai dengan kurang lebih 1.800 orang itu. Auditorium itu yang pada jam 7:30 itu di dalamnya ada puluhan orang minta tolong itu, puluhan orang ramai itu. Lalu sekitar jarak 50 atau 100 meter dari kami, auditorium itu dia retak, gitu. Kemudian dia tumbang. Jadi saya melihat dia punya atap itu, dia tumbang itu di depan mata saya itu. Lalu ketika dia tenggelam, saat itu segera sepi suara orang minta tolong, dan saya tahu bahwa mereka meninggal tenggelam dengan auditorium itu. Makanya setelah peristiwa itu saya ke sana dan saya mengambil gambar di atas puing-puing dari auditorium itu. Saya mengatakan kepada teman saya bahwa di bawah saya berdiri ini ada puluhan jenazah yang memang tidak ditemukan mereka. Iya. Di tempat di mana kami itu berlindung itu, di pohon kelapa itu ada bambu yang sudah dibelah, mungkin bambu pagar ya. Itu saya ukur dengan tangan saya itu 3 depa lebih, berarti ya sekitar kurang lebih
5-6 meter ya. Saya masukkan ke dalam tanah itu untuk mencari tahu kedalaman dari lumpur itu. Jadi saya hanya jatuhkan pelan, masukkan pelan ya. Sampai dengan tangan saya masuk, dasarnya saya tidak dapat. Iya, berarti memang sangat dalam. Begitu. Sehingga saya tidak heran kenapa jenazah yang ada di auditorium itu tidak bisa ditemukan. Karena ya kedalaman dari auditorium itu, dan ketika dia jatuh, itu jenazah saudara-saudara kita itu mereka ditindis di situ dan sulit dicari. Lalu kami pada malam itu di jam 10 datang saudara-saudari Muslim. Mereka dari Desa Langaleso. Kami kira mereka itu tim SAR. Ternyata bukan. Mereka penduduk dari Desa Langaleso. Mereka pada waktu itu kan akan sembahyang di jam 6 itu ya. Tapi karena terjadi bencana itu, imam mereka beserta dengan kepala desa di Desa Langaleso memerintahkan supaya mereka turun untuk menolong para korban. Lalu mereka datang mencari kami yang ada di situ, dan mereka membawa baju. Pada saat itu saya sudah pada saat saya menolong ini 5 orang tadi, karena dan istri saya dan juga majelis itu, saya sudah rasa berat sehingga saya buka baju saya, begitu. Juga celana saya yang Levi's itu ya, sebatas lutut itu saya buka. Jadi saya tinggal menggunakan celana dalam waktu itu. Jadi ketika mereka datang menolong, mereka kasih pakaian gitu kepada kami, lalu mereka membawa kami keluar dari situ. Jadi kami itu ada 20-an orang berjalan itu dari jam 10 itu untuk mencapai Desa Langaleso itu. Sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh, tapi karena kami berjalan dalam situasi lelah, itu sudah malam, kedinginan, lalu kami kelaparan waktu itu dan kehausan, dan berjalan di dalam lumpur itu, dan mau mencari lagi mana itu yang lumpur yang tidak terlalu dalam. Jadi kami berjalan itu mencari ada timbunan-timbunan dari rumah-rumah yang sudah hancur, retak itu, dan pohon-pohon itu yang kalau dia sudah ada satu tumpukan, kami mencari untuk berjalan di atasnya. Sehingga banyak dari kami itu, semualah dari kami itu luka-luka itu. Ini luka di kaki saya ini sangat banyak, begitu. Karena pecahan-pecahan kaca, kayu, bambu gitu. Dan pada waktu berjalan itu dari jam 10, kami nanti tiba itu 2:30 subuh. Menempuh jalan itu di becek itu ya, di lumpur itu. Dan ada satu anak itu, satu siswa yang dia karena dia sudah stres, lelah, racun untuk rumput, dia katakan itu aqua. Sudah dalam kondisi yang tidak sadar dia sudah mau buka dan minum, lalu saya bilang itu racun. Saya sedikit tampar mukanya supaya dia bisa sadar lagi, dan saya kemudian buang itu sebenarnya racun itu. Saya ambil itu air becek itu ya, ambil sedikit begini. Saya berdoa dalam hati itu, ya Tuhan tolong, ini air becek tapi dia sudah haus ini anak ini. Saya kasih minum dia. Saya tidak kenal mereka. Saya tidak kenal mereka. Dan kami berjalan, lalu saya bilang kepada itu yang mereka yang datang menolong itu, mereka adalah majelis taklim di masjid di Desa Langaleso. Dalam kondisi sudah lelah, sudah muntah-muntah mereka karena mereka stres, lelah itu, dan sudah haus dan lapar. Kami menemukan situ ada pohon kelapa yang sudah tumbang dan ada buahnya, gitu. 4 buahnya yang masih muda ya. Saya ambil itu, saya belah itu. Saya bilang ini minum bergantian ya, yang penting
tenggorokan kita itu basah sedikit. Ya. Gitu. Jadi karena yang lain sudah haus ini, adik cowok cewek ini, dan ada orang tua juga, istri saya juga di situ, mereka adik-adik minum, lalu satu kelapa itu hanya 4 orang paling tinggi ya. Ya. Habis sudah. Ini sebentar kami banyak ini. Ya. Setelah saya kasih, dia sudah habis minum, saya bilang saya lagi. Di kelapa yang terakhir itu sudah tidak ada air. Jadi saya sudah tidak dapat minum. Ya. Dan kelapa itu dengan begitu susah payah harus dibelah. Ya, Karena tidak ada parang, hanya saya benturkan di pohonnya itu. Ya. Dan harus berapa kali saya harus benturkan itu, karena yang lain sudah seperti tidak punya kekuatan. Nah, anak-anak ini kan tidak terbiasa, mereka bekerja, melakukan hal-hal yang membutuhkan tenaga yang besar gitu. Anak-anak ini kan anak-anak kota semua. Jadi saya benturkan, saya beri minum, ya. Tetapi saya sendiri tidak dapat minum itu, tapi saya tetap bersukacita, saya bilang jalan. Gitu. Ada yang sudah tercebur dan ada yang menolong kami itu yang korban ya, dia korban luka. Mungkin yang kalau tidak salah itu yang di belakang itu mereka ada yang meninggal tercebur. Dia menolong kami. Yang di regu yang di belakang kami. Sesampai kami di sana, kami dijemput lalu dimandikan, tapi ya pakai air itu juga, jadi masih dengan becek-beceknya juga. Lalu kami dikasih pakai pakaian oleh mereka dan kami diberi biskuit dan aqua, kami makan minum. Kami sudah lihat di situ sudah banyak sekali orang yang berlindung. Ternyata kami dibawa di tempat itu, di depan masjid. Di situ tempatnya agak aman. Dan lalu saya setelah istirahat sedikit, setengah jam, karena sangat lelah. Saya istirahat itu di dalam masjid. Mereka bilang di dalam masjid, mereka tahu saya pendeta karena pada waktu mereka menolong itu, dorongan pada waktu itu yang saya rasa dalam perjuangan itu, kami tetap memiliki pengharapan untuk bisa hidup. Tetapi di dalam saat yang bersamaan kami merasakan bagaimana suatu keadaan itu pasrah terhadap situasi. Itu. Jadi dua hal ini dia menyatu di dalam hati dan pikiran itu. Gitu. Yakin untuk selamat tapi pasrah dengan keadaan. Karena kondisi kita pada waktu itu. Tapi kami tiba di tempat itu, lalu kami dikasih disiram dan dikasih pakaian, lalu diberi biskuit itu kepada kami dan air. Pada saat itu sudah 2:30 subuh. Lalu setelah saya istirahat dulu setengah jam, saya baring di dalam masjid. Itu suatu sejarah gitu ya. Tetapi itu tidak ada dalam pikiran saya dan juga saudara-saudara kita yang ada di sana. Itu mengalir semua. Saya ada masuk, saya bilang saya istirahat. Mereka bilang iya di dalam saya Pak. Gitu. Saya tidur di dalam masjid. Lalu tidak lama kemudian saya bangun dan dipanggil oleh kepala desa. Lalu kepala desa itu memberikan saya pakaian. Dengan itu Pak Slamet itu sopir saya itu dikasih pakaian, kami celana dan baju. Lalu saya duduk. Saya bilang Pak Kepala dengan Pak Imam itu, dia juga sibuk mengatur itu bersama dengan majelis taklim dan perangkat desa. Ya, tenaga kesehatan waktu itu pas subuh-subuh itu sudah ada. Lalu kami duduk untuk mengatur strategi bagaimana mencari para korban. Gitu. Jadi di saat itu dari jam 3 lewat itu subuh, kami sampai dengan besoknya siang itu, bahkan sorenya itu semua upaya masyarakat. Gitu. Nanti tenaga dari pihak kepolisian itu datang, tentara datang, itu nanti sudah siang. Gitu. Tapi dari subuh sampai pagi itu, sampai menjelang siang itu masyarakat semua. Dan mereka melakukan itu dengan sukarela, dan mereka itu 99
saudara-saudari beragama Muslim. Hmm. Dan mereka tahu bahwa saya dan istri saya itu pendeta. Mereka tahu bahwa saya itu adalah pimpinan sebagai pimpinan sinode dan sebagai kepala direktur pusdiklat. Mereka tahu karena mereka mengatakan, yang mana Pak Pendeta Alex, Pak Kepala Pusdiklat begitu. Saya gitu. Langsung datang karena mereka sudah sulit kenal kan dengan lumpur. Jadi mereka mandikan dulu untuk kasih bangun. Tapi kemudian saya istirahat di jam 10 pagi saya sudah rasa lelah. Gitu. Jam 10 sampai dengan jam 11, setengah 10 sampai jam 11 saya istirahat itu, saya tidur. Lalu saya bangun sudah mulai datang itu polisi, tentara menjemput anak-anak yang selamat dari SMA itu, dan juga itu yang orang-orang yang korban tapi yang masih selamat pada waktu itu. Dan sudah banyak jenazah pada waktu itu di depan masjid itu, bahkan sampai di teras dari masjid itu sudah banyak sekali jenazah di situ di dalam. Jadi saya lihat istri saya juga sambil dia menjaga anak itu, dia juga sambil memberi penguatan-penguatan kepada para korban itu. Gitu. Ya, tugas kami sebagai pendeta, gitu ya. Nah, pada sorenya jam 4 itu, sorenya itu ya, karena kami sudah sempat ketemu dengan pendeta Oktam, ketua itu, dan juga ada yang dari Jemaat Patmos itu, mereka yang selamat, mereka sudah di tempat pengungsian itu di Sidera, mereka datang ketemu, lalu kami semua menangis saat itu ya. Kami berpikir ya sudah habis semua ini, tapi ternyata masih ada banyak juga yang hidup dari jemaat itu dan keluarga-keluarga. Lalu ketika jam 4 ada saudara dari jemaat di Sopu datang mencari keluarganya di Pendeta Mariam itu. Jadi iparnya Pendeta Mariam itu, Pak Roni namanya, Roni Bangkalan itu, bersama dengan istrinya datang mencari Pendeta Mariam. Ketika mereka pulang dari Palu ketemu dengan saya, mereka sudah bawa juga bahan itu, ada super misalnya, ada kue juga, situ makanan. Lalu saya tanya bagaimana keadaan di Palu. Jadi mereka cerita keadaan di Palu itu seperti ini. Wah, saya bilang berarti di Palu ini, mereka bilang rata juga, banyak bangunan yang rubuh gitu. Berarti hancur di Palu. Saya sampaikan ke mereka, saat ini kalian kembali ke Palolo, dan tapi saya tanya juga, Palolo bagaimana? Oh, ada gempa tapi tidak ada rumah yang retak. Oke, kalau begitu kalian kembali ke Palolo, atur dari Palolo, dari Jemaat GPD Telaga Harapan dan Sopu, kendaraan untuk menjemput kami, karena bensin pada waktu itu sudah sangat sulit, dan kemudian komunikasi terputus. Itu. Jadi sudah tidak ada signal HP waktu itu. Bahkan saya juga tidak punya HP, karena dengan peristiwa itu kan rumah saya sudah roboh dan sudah hanyut, tertanam itu. Jadi semua tidak ada. Laptop saya, data-data gereja banyak di situ, data kuliah ya, materi-materi pelajaran dan buku-buku. Buku-buku saya yang 2000-an judul, buku saya itu sampai terakhir itu 2011 judul buku. Di luar artikel, disertasi saya, skripsi, tesis itu, dan tulisan-tulisan saya gitu. Semua hilang, HP dan semua yang ada situ. Sampai dengan ijazah saya dari SD sampai dengan ijazah terakhir itu hilang. Jadi, dan dengan toga saya hilang, gitu ya. Dengan baju-baju saya itu semua, kami dijemput, malamnya dijemput dari Palolo, dan pada waktu itu saya berdiri dan berpegangan tangan dengan kepala desa di Langaleso dan dengan imam, dengan saudara-saudari itu dari majelis taklim di sana. Saya katakan kepada mereka begini,
atas nama pribadi, keluarga, dan Gereja Protestan Indonesia Donggala yang ada di Sulawesi Tengah, saya menyatakan bahwa pada hari ini, sejak hari ini, kami bersaudara dengan saudara-saudari di Langaleso. Begitu. Karena saudara-saudari di sini telah menyelamatkan kami. Begitu. Saya mengatakan begitu karena sebagai pimpinan di gereja ini, mereka menyelamatkan saya, itu nilainya sama dengan mereka berarti telah menyelamatkan warga GPID. Begitu. Nah, saya dan atas nama gereja GPID, warga gereja itu menyampaikan itu ungkapan bahwa kami berhutang budi kepada mereka, tetapi sikap mereka yang tidak memandang kami itu sebagai pihak yang tidak perlu ditolong, tetapi sebagai orang yang juga sama dengan mereka, itu hanya bisa ada jika ada hubungan kekeluargaan, persaudaraan. Jadi saya mengatakan bahwa kami sejak hari itu berkeluarga. Dan tadi mereka menyambut kami sangat luar biasa, ratusan orang. Padahal saya hanya katakan kepada kepala desa, ya kalau bisa Pak Imam dipanggil, kami mau bawa sumbangan, nanti diatur. Ya kami akan panggil beberapa orang dari sini. Kepala desa katakan, saya telepon dia. Ternyata sudah ratusan orang di sana. Sudah hampir seluruh masyarakat di Desa Langaleso itu ada tadi. Ramai, begitu ramai. Ini hal yang berat untuk memang diceritakan. Dan mengalami itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi dengan kejadian itu saya mau menyampaikan juga kepada kita semua, karena saya sendiri dapat menangkap makna setelah 31 hari itu dari kejadian itu hingga hari ini. Saya terus belajar untuk berbagi dengan saudara-saudari yang ada di tenda pengungsian, baik warga jemaat maupun yang bukan warga jemaatnya, saudara-saudari dari kepercayaan lain. Kami membawa sumbangan, saya juga berbagi dengan mereka cerita sebagai trauma healing, pendampingan. Keadaan itu bagi saya bahwa kita sebagai orang percaya punya tanggung jawab untuk bisa berbagi dengan orang lain. Karena saya sendiri mengalami bagaimana ditolong oleh saudara-saudari yang tidak seiman dengan kami, tetapi mereka menolong dengan tulus, dan mereka membagi makanan dengan kami pada saat itu. Saya memang telah kehilangan banyak buku pada waktu kejadian tanggal 28 September 2018 itu. Buku saya itu ada 2011 judul buku di luar dari artikel, dan kemudian di luar dari buku-buku yang ada di laptop itu e-book ini sudah digantikan lagi yang baru oleh saudara-saudari pelayan yang ada di PGI dan GPI. Dan sekalipun saya kehilangan buku itu, tetapi saya memiliki satu buku baru sebagai buku kehidupan. Selain dari Alkitab itu, karena Alkitab juga mengajarkan hal yang demikian, bahwa Tuhan Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia kepada semua orang dan berkorban untuk semua. Jadi buku itu yang saya maksudkan adalah saya telah menemukan satu pelajaran yang berharga, bahwa saya dengan saudara-saudari yang berkepercayaan ini, dengan saudara-saudari Muslim khususnya yang ada di Langaleso, itu
tidak ada lagi kecurigaan. Begitu. Kami menerima keberbedaan itu tanpa ada kecurigaan. Karena mereka menolong kami tanpa ada kepentingan apa-apa selain untuk keselamatan kami. Dan kami datang berterima kasih kepada mereka. Itu bukan untuk melakukan penebusan atas yang mereka lakukan, karena tidak akan dapat kami balas kebaikan mereka. Sehingga ketika saya mengatakan bahwa kami berkeluarga, itu karena apa? Karena hanya orang yang merasa memiliki orang itu yang dapat mengorbankan dirinya untuk orang itu. Begitu. Dan sebaliknya kami pun melakukan hal yang sama kepada mereka untuk kebaikan itu. Dan hubungan ini kiranya akan terus terjalin dalam perjalanan kehidupan bergereja kami ke depan dan kehidupan masyarakat. Yang kedua, dalam situasi yang sulit kami di perjalanan pada waktu kami berjalan di becek dengan beberapa orang, anak-anak siswa, orang-orang yang ada di sekitar waktu itu yang ikut dengan kami. Kami berbagi kelapa untuk supaya diminum, walaupun saya sendiri tidak dapat minum waktu itu. Itu mengajarkan kepada kita bahwa kalau menjadi seorang yang percaya, kalau kita betul-betul menjadi orang yang percaya Kristus, kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita berbagi dengan orang lain. Dan di tengah-tengah situasi ketika saya sendiri sudah tercebur itu ke dalam lumpur, dan Tuhan masih memakai saya untuk menyelamatkan saudara-saudari yang lain. Ada 5 orang itu, sementara saya sendiri sudah dalam kondisi yang sulit dan bahkan sudah hampir tidak dapat lagi menyelamatkan diri saya. Tapi saya masih membantu mereka. Karena itu saya mau mengingatkan juga kepada kita semua, memaknai itu. Sebagai orang Kristen, hidup kita itu kita memiliki kasih yang rela berkorban. Jadi sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan, tentunya bahwa Dia rela berkorban untuk keselamatan kita, maka kita pun melakukan hal yang sama. Nah, saya berani mengatakan bahwa orang Kristen yang sejati, orang yang memiliki belas kasih dan mau berkorban bagi orang lain, bukan mengorbankan orang lain untuk kepentingannya secara pribadi atau kepentingan tertentu. Karena orang yang percaya kepada Kristus tanpa memiliki belas kasih itu kehilangan jati diri sebagai orang percaya. Saya merasakan itu. Dan kemudian di tengah-tengah situasi yang sulit, ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, berserah kepada Dia, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, yang cara-cara yang luar biasa. Kami bermohon kepada Tuhan dengan keyakinan, karena di tengah situasi yang sulit, sedikit saya mereview ulang bahwa kami memang memuliakan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan itu masih di bawah oleh lumpur itu. Dan hal yang penting juga adalah saya sudah kehilangan semua gitu. Laptop, handphone, karena tidak bisa lagi berkomunikasi, baju-baju saya dan bahkan jubah saya. Tapi saya menemukan satu baju baru dari Bapak Kepala Desa, ya, baju yang dia gunakan yang layak pakai,
Dan baju yang dari Pak Kepala Desa yang saya gunakan pada waktu hari pertama saya keluar dari lumpur itu, saya simpan dengan rapi. Karena itu baju pertama saya dan celana pertama saya. Sampai dengan saat ini kami Gereja Protestan Indonesia Donggala, data yang kami terima dari hasil tim yang pencarian bukti-bukti dan data-data, itu sudah 91 gereja yang retak dari 174 gereja di sinode kami. 91 gereja yang retak dan 58 yang sudah rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi. Dan itu butuh perbaikan. Sampai saat ini data kami yang kami peroleh sudah 48 anggota jemaat kami yang meninggal pada waktu gempa. Dan ada 8 yang hilang, ada ratusan yang luka-luka yang sudah dalam perawatan, dan ada ratusan rumah yang jemaat yang hancur, dan jemaat-jemaat itu masih ada di tenda-tenda pengungsian.